Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan pengolahan data uji lanjutan dan RAK. Yang pertama, uji lanjutan. Seorang peneliti melakukan suatu penelitian tentang total berat ikan hasil penangkapan ikan di 4 wilayah berbeda, yaitu Muncar, Mayangan, Perigi, dan Brondong. Peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh perbedaan wilayah terhadap total berat hasil penangkapan ikan tersebut. Lakukan uji percobaan dengan taraf signifikan 5%, dan apabila dugaan terbukti tolak H0 dan terima H1, maka lakukan uji lanjutan untuk mengetahui di mana letak perbedaannya. Yang pertama, kita harus menentukan dulu hipotesisnya. Ada H0 dan H1. H0-nya tidak ada pengaruh perbedaan wilayah terhadap total berat hasil penangkapan ikan. Kemudian H1-nya ada pengaruh perbedaan wilayah terhadap total berat hasil penangkapan ikan. Kemudian kita lanjut ke olah datanya. Yang pertama, kita blok dulu kolom B dan kolom C. Kemudian copy. Kemudian kita buka mini tab, lalu paste di mini tab. Kemudian klik start, ANOVA, one way. Kemudian untuk respon, kita pilih W. Kemudian untuk faktor kita pilih side. Kemudian kita pilih comparison. Kemudian checklist Fisher. Nah, kenapa kita memilih uji Fisher? Karena perlakuannya jumlahnya kurang dari 5, maka menggunakan uji Fisher. Kemudian checklist test untuk menampilkan p-value. Kemudian klik OK. Kemudian pilih graphs dan unchecklist interval plot. Kemudian klik OK, klik OK. Nah, pada uji lanjutan sendiri ada 3 bentuk interpretasi. Yang pertama, berdasarkan visualisasi data grafik. Di sini ada tulisan if an interval does not contain 0, the corresponding means are significantly different. Yang artinya, jika interval yang berwarna biru tidak bersinggungan dengan garis putus-putus, maka dia terdapat perbedaan. Nah, di sini yang terdapat perbedaan ada Perigi Muncar, Muncar Mayangan, Muncar Brondong, dan Mayangan Brondong, karena tidak bersinggungan dengan garis putus-putus. Sedangkan untuk Perigi Mayangan dan Perigi Brondong tidak terdapat perbedaan di dalamnya karena bersinggungan dengan garis putus-putus. Kemudian kita lihat dari p-value-nya. Jika p-value lebih besar daripada alpha 0,05, maka tidak terdapat perbedaan di dalamnya. Sesuai dengan visualisasi data grafik tadi, yakni pada Perigi Mayangan dan Perigi Brondong tidak terdapat perbedaan di dalamnya karena memiliki p-value lebih besar daripada alpha 0,05, dan yang lainnya memiliki perbedaan di dalamnya karena p-value kurang daripada alpha 0,05. Kemudian kita lihat dari grouping. Nah, untuk groupingnya sendiri, untuk Mayangan, Brondong, dan Muncar, karena tidak memiliki huruf yang bersebelahan, maka terdapat perbedaan di dalamnya. Kemudian untuk Perigi, karena memiliki huruf yang bersebelahan, maka tidak terdapat perbedaan di dalamnya. Kemudian kita lanjutkan pada uji rak. Pada uji rak sendiri, seorang peneliti melakukan penelitian terhadap hasil produksi perikanan di 3 wilayah perairan berbeda. Ada Muncar, Mayangan, dan Perigi. Peneliti tersebut ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh pada penggunaan alat tangkap yang berbeda dengan jumlah hasil produksi perikanan atau ton di tiap wilayah tersebut. Lakukanlah analisis ragam dengan selang kepercayaan 95%. Sebelum itu, kita harus menentukan dulu hipotesisnya. Ada hipotesis alat tangkap dan ada hipotesis di perairan. Untuk hipotesis alat tangkap sendiri, H0-nya tidak ada perbedaan penggunaan alat tangkap terhadap jumlah hasil tangkapan. Sedangkan untuk H1-nya terdapat minimal 1 perbedaan penggunaan alat tangkap terhadap jumlah hasil tangkapan. Sedangkan untuk perairan, H0-nya tidak ada perbedaan lokasi perairan terhadap jumlah hasil tangkapan. Sedangkan H1-nya terdapat minimal 1 perbedaan lokasi perairan. Nah, pada data yang diberikan, ini ada data horizontal. Sedangkan data horizontal ini tidak dapat diolah data di mini tab. Oleh karena itu, kita perlu mengubah data horizontal ini ke data vertikal.
yang di dalamnya ada kolom alat tangkap, perairan, dan berat, kemudian dikopas satu persatu. Kemudian kita beralih ke olah data. Untuk olah data sendiri menggunakan data vertikal. Kita copy data vertikal, kemudian klik mini tab, paste di mini tab, kemudian klik start, ANOVA, general linear model, fit general linear model. Kemudian untuk respon, pilih berat, dan untuk faktor, karena kita ada alat tangkap dan perairan, kita pilih alat tangkap dan perairan. Kemudian klik OK. Kemudian di sini kita mencari analysis of variance, yakni nilai p-value dari alat tangkap dan perairan. Untuk uji lanjutan sendiri dilakukan jika percobaan tolak H0 atau p-value kurang dari alfa 0,05. Nah, di sini untuk perairan memiliki p-value 0,943, yang mana p-value-nya lebih besar daripada alfa 0,05. Maka terima H0. Sedangkan untuk alat tangkap memiliki p-value sebesar 0,000, yang mana p-value-nya ini lebih kecil daripada alfa 0,05. Maka dari itu untuk uji lanjutannya menggunakan alat tangkap. Kemudian kita pilih start, ANOVA, kemudian general linear model, kemudian comparison. Kemudian checklist 2K. Kenapa kita pilih 2K? Karena jumlah perlakuannya 5. Kemudian untuk comparison kita pilih alat tangkap. Klik alat tangkap sampai muncul C. Kemudian klik result dan test and confidence interval. Kemudian OK. Kemudian untuk uji rak ini ada 3 macam interpretasi. Yang pertama ada visualisasi data grafik. Di sini ada if an interval does not contain 0, the corresponding means are significantly different. Yang artinya jika interval yang berwarna biru tidak bersinggungan dengan garis putus-putus, maka dia terdapat perbedaan. Nah, di sini pukat cincin pancing ulur jaring insang, pukat cincin HUHT, jaring insang HUHT, pukat cincin bubu, dan jaring insang bubu ini tidak bersinggungan dengan garis putus-putus, maka terdapat perbedaan di dalamnya. Sedangkan untuk pukat cincin jaring insang, pancing ulur HUHT, pancing ulur bubu, dan HUHT bubu tidak terdapat perbedaan di dalamnya karena bersinggungan dengan garis putus-putus. Kemudian kita lihat dari p-value-nya. Untuk p-value lebih besar daripada alfa 0,05, maka tidak terdapat perbedaan di dalamnya. Sedangkan untuk p-value kurang dari alfa 0,05, maka terdapat perbedaan di dalamnya. Sesuai dengan visualisasi data grafik tadi, untuk HUHT bubu, kemudian pancing ulur bubu, dan pancing ulur HUHT, dan pukat cincin jaring insang memiliki p-value lebih besar daripada alfa 0,05, maka tidak ada perbedaan di dalamnya. Sedangkan sebaliknya, untuk yang lainnya, p-value kurang daripada alfa 0,05, maka terdapat perbedaan di dalamnya. Kemudian kita lihat dari grouping. Untuk groupingnya sendiri, dapatkan hasil yakni untuk bubu, pancing ulur, HUHT, jaring insang, dan pukat cincin tidak memiliki huruf yang bersebelahan, maka terdapat perbedaan di dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.